Oke, baik. Di sini saya ingin membagikan contoh-contoh soal odds. Kurang lebih contoh soal odds yang ingin saya bagikan ke teman sekalian itu ada 5. Jadi ini merupakan contoh soal odds yang pertama. Langsung saja kita masuk ke contoh soal nomor pertama. Itu contoh soal pertama itu tentukan nilai X berikut ini. Jadi kita disuruh untuk menentukan berapa nilai X. Jika nilai X ini jika dikalikan 5 menghasilkan bilangan tertentu pada kotak pertama, dijumlahkan dengan 6 menghasilkan bilangan tertentu pada kotak kedua, dikurangi dengan 10 menghasilkan bilangan tertentu pada kotak ketiga, lalu dibagi dengan 4 menghasilkan 9 pada kotak keempat. Jadi di sini yang diketahui itu pada kotak keempat itu nilainya 9. Jadi bagaimana solusi yang ingin kita terapkan dalam mencari nilai X? Itu kita merubah bentuk tanda dari operasi, yaitu tanda plus menjadi tanda minus, dari tanda perkalian menjadi tanda pembagian. Jadi langsung saja. Jadi di sini kan tanda pembagian kita rubah menjadi tanda perkalian, jadi dikalikan dengan 4, 9. Dikalikan dengan 4, lalu ditambah dengan 10, dikurangi dengan 6, lalu dibagi dengan 5. 9 dikali 4, 36, tambah 10, 46, kurang 6, 40. Jadi 40 dibagi dengan 5 sama dengan 8. Jadi kita mendapatkan nilai X nya itu adalah 8. Bagaimana cara kita membuktikannya? Kita memasukkan nilai X. Kita menggantikan 8 dikalikan dengan 5 menghasilkan 40. 40 ditambah dengan 6 menghasilkan 46. 46 dikurangi 10 menghasilkan 36. 36 bagi 4 sama dengan 9. Jadi itulah nilai X yang kita peroleh adalah 8. Sekian dari saya. Oke, baik, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Tentukan bilangan terkecil yang terdiri dari 5 angka yang habis dibagi dengan 81. Jadi bilangan terkecil yang terdiri dari 5 angka yang habis dibagi dengan 81. Bilangan terkecilnya itu yang terdiri dari 5 angka, kita ambil 10.000. Kenapa 10.000? Karena 10.000 merupakan bilangan terkecil yang terdiri dari 5 angka. Itu 10.000. Terus kita bagi dengan 81 sama dengan 123. Tapi 10.000 ini tidak habis dibagi dengan 81. Mengapa? Karena masih memiliki sisa. Sisanya itu sama dengan 37. Jadi metode selanjutnya, nilai dari 81 itu kita kurangi dengan sisanya. Itu 81 dikurangi dengan 37 sama dengan 44. Hasil dari 81 dikurangi 37 sama dengan 44. Kita jumlahkan dengan bilangan terkecil dari yang terdiri dari 5 angka, itu 10.000. Kita jumlahkan dengan 44. Itu sama dengan 10.044. 10.044 kita bagi dengan 81. Apakah 10.044 itu habis dibagi dengan 81? Ternyata iya, habis, menghasilkan nilai 124. Jadi nilai bilangan terkecil yang terdiri dari 5 angka yang habis dibagi 81 itu
10.044 yang menghasilkan nilai 124. Jadi baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Itu diketahui 5/3/7 sama dengan P tambah 1 per Q tambah 1 per R. Maka nilai dari P tambah Q tambah R sama dengan, jadi untuk menentukan nilai P, Q, dan R itu kita bisa membuat solusi. Solusinya itu sama dengan 5/3/7 sama dengan, kita bisa tulis dengan 5 tambah 3/7. Nah, dari 3/7 ini kita dapat ubah ke dalam bentuk seperti ini. Bagaimana caranya? Itu penyebut dan pembilangnya itu kita dibagi dengan 3. Itu sama dengan 1/7/3. Jadi sama dengan 5 tambah 1/7/3. Nah, dari 7/3 ini kita bisa ubah bentuk menjadi 2 ditambah 1/3. 2 ditambah 1/3 itu sama saja dengan 7/3. Jadi 5/3/7 itu sama dengan 5 ditambah 1/2 tambah 1/3. Nah, 5/7 sama dengan P tambah 1 per Q tambah 1 per R. Itu jadi nilai P nya itu 5, nilai Q nya itu 2, nilai R nya itu 3. Jadi P tambah Q tambah R sama dengan 5 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 10. Oke, soal yang keempat itu tentang keliling sebuah persegi panjang itu sama dengan 90. Jika panjangnya 3 kali lebarnya, tentukan masing-masing panjang dan lebarnya. Jadi kita mencari yang diketahui. Yang diketahui di sini itu keliling persegi panjang sama dengan 90 cm. Terus sini panjangnya 3 kali lebarnya. Jadi panjang sama dengan 3 kali lebar, jadi 3 lebar. Rumus keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali 3 lebar, karena panjang itu sama dengan 3 lebar, maka kita tulis 3 lebar jumlahkan dengan lebar. Terus sama dengan 2 kali 4 lebar sama dengan 8 lebar keliling persegi panjang. Jadi dapat kita tulis keliling persegi panjang itu sama dengan 90 cm. 90 cm sama dengan 8 lebar. Jadi lebar sama dengan 90 cm dibagi dengan 8. Lebarnya sama dengan 11,25. Jadi kita menemukan lebarnya. Bagaimana menentukan panjangnya? Panjangnya sama dengan 3 kali lebar. Lebar di sini 11,25. Jadi 3 kali 11,25 sama dengan 33,75. Jadi panjangnya 11,25. Lebarnya itu 11,25, sedangkan panjangnya 33,75.
33,75. Oke, pada soal yang kelima merupakan soal yang terakhir. Itu luas persegi PQRS adalah 100 cm persegi. Keliling daerah yang tidak diarsir adalah, jadi gambar sebagai berikut. Jadi ditanya ini, keliling daerah yang tidak diarsir. Jadi untuk menghitung jumlah keseluruhan keliling dari daerah yang tidak diarsir, maka kita mencari yang pertama. Sini kita menemukan bahwa luas persegi PQRS itu sama dengan 100 cm persegi. Luas sama dengan, itu sama dengan sisi dikalikan dengan sisi, sisi kali sisi. Itu luas sama dengan sisi kuadrat. Jadi luasnya sama dengan 100 cm persegi sama dengan sisi kuadrat. Sisi sama dengan, kita balik, akar 2 dari 100 cm persegi. Sisi sama dengan 10 cm. Jadi sisi PQ sama dengan sisi QR sama dengan sisi RS sama dengan sisi SP, itu sama dengan 10 cm. Karena berbentuk persegi, otomatis keempat sisinya itu sejajar, karena sama dengan 10 cm. Nah, di sini ada garis vertikal horizontal. Jadi untuk menjumlahkan garis vertikal dan horizontal, kita menambahkan huruf pada setiap sudutnya. Itu kita menggunakan A, B, C, D, E, F, dan G, sehingga mudah dalam menentukan ruas vertikalnya. Jadi di sini jumlah panjang ruas garis vertikal kita simbolkan dengan garis lurus. Itu sama dengan AB ditambah dengan CD ditambah dengan EF dan ditambah lagi dengan GR. AB, CD, EF, dan GR itu merupakan jumlah panjang ruas vertikal. Itu sama saja dengan panjang dari PS. Kalau digabungkan AB tambah CD tambah EF tambah GR itu sama dengan PS. Kita sudah menemukan jumlah panjang ruas garis vertikalnya. Sekarang jumlah panjang garis horizontal, garis mendatar. Sini kita menemukan yang terhubung itu PA ditambah dengan BC ditambah dengan DE ditambah dengan FG, itu sama dengan PQ atau bisa saja dengan SR, karena PQ sama dengan SR.
Jadi kita sudah menemukan panjang dari ruas vertikal dan horizontal. Selanjutnya kita mencari keliling garis yang tidak diarsir. Kelilingnya sama dengan di sini saya. Kelilingnya sama dengan, jadi keliling garis yang tidak diarsir itu PS dan SR. Jadi PS tambah SR itu kita tambah lagi dengan ini ruas vertikal dan jumlah panjang ruas horizontal yang kita dapatkan itu AB tambah CD tambah F tambah GR itu sama dengan PS. Jadi kita tulis saja tambah dengan PS. Juga PA tambah BC tambah DE tambah FG itu garis horizontal itu sama dengan panjang dari PQ. Kita jumlahkan dengan PQ itu sama dengan 10 cm ditambah dengan 10 cm 10 cm tambah dengan 10 cm. Jadi panjang keliling keseluruhan dari daerah yang tidak diarsir itu 40 cm. Jadi ini soal